Assalamualaikum, kita masuk ke bab 6, membahas tentang putra-putranya Qusay. Nah, sekalian kita nge-review 4 tingkat ke atas kakek-kakeknya Nabi. Nah, kita mulai dari Qusay. Sebelumnya sudah dibahas mendetail tentang Qusay ya. Beliau ini adalah orang yang pertama kali mengambil alih ke kunci Ka'bah, jadi pengelolaan Ka'bah setelah sekian ratus tahun dipegang bukan dari keluarganya, padahal seharusnya mereka yang pegang karena mereka kan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, akhirnya kembalilah pengelolaan Ka'bah itu ke Bani Quraisy. Oh ya, by the way di bab lalu sudah dibahas ya bahwa pengelolaan Ka'bah itu dibeli oleh Qusay dari orang sebelumnya itu dengan harga 1 tong arak. Nah, coba ya. Pengelola sebelumnya itu pemabuk karena dia tahu Qusay banyak uang, terus dia menawarkan ke Qusay, nih gue kasih deh kunci pengelolaan Ka'bah tapi lu kasih gue duit. Terus duit itu dipakai buat beli arak 1 tong. Oke, terus terobosan berikutnya adalah melawan tradisi, melakukan reformasi, membangun balai nadwah di sekitar Ka'bah. Karena selama ratusan tahun, tradisinya orang Mekah itu nggak boleh ada bangunan apapun di sekitar Ka'bah. Itu khusus untuk fokus ibadah. Oke, tapi ternyata itu bisa meningkatkan perekonomian dengan adanya balai nadwah, pengunjung semakin ramai. Nah, kemudian terobosan lainnya adalah dia menyatukan suku Quraisy itu yang terbagi jadi suku-suku kecil-kecil 12 suku supaya jangan berantem, dikasihlah masing-masing jawatan-jawatan kepengurusan Ka'bah. Nah, hasilnya itu para jamaah haji itu terperhatikan. Jadi kalau ada yang sakit diurusin ya, tempat tinggalnya, makannya itu dibantu, terutama mereka yang kekurangan dana. Sebelumnya itu tidak ada seperti ini ya, pemegang kunci Ka'bah yang sebelumnya hanya sibuk dengan bisnisnya sendiri. Nah, ini semua membuat Qusay ini disegani. Ya, ini membuat dia disegani. Termasuk juga Bani Quraisynya, disegani, dihormati. Nah, oke. Lalu Qusay ini memiliki 3 orang anak. Abdul Dar, Abdul Manaf, dan yang ketiga Abdul Uzza. Abdul Manaf ini orangnya potensial ya, potensial sekali untuk menggantikan Qusay. Tetapi demi menjaga persatuan ketiga anaknya, Qusay malah justru menyerahkannya kepada Abdul Dar, sehingga Abdul Manaf dan yang 2 lainnya itu tidak ikut campur dalam pengelolaan Ka'bah. Dan Abdul Manaf itu selama hidupnya menerima keputusan ayahnya. Tetapi anak-anaknya ada 4 orang nih ya. Di sini ada Hashim yang paling tua, Naufal, dan di sini ada Abdul Samsh dan Al-Muthalib. Oke, 4 orang putranya ini semuanya tuh pinter-pinter, smart gitu. Mereka ini semuanya smart dengan keahlian masing-masing dan merasa nggak adil kalau mereka tidak dilibatkan dalam pengelolaan Ka'bah. Lalu diadakanlah musyawarah besar sehingga akhirnya mereka ini berempat diberi 2 jawatan yang berat, itu Al-Siqoyah dan satu lagi Al-Rifa'adah. Sayangnya di buku ini tidak dijelaskan apakah itu Al-Siqoyah dan Al-Rifa'adah, tapi kalau menurut pengamatan saya ini terkait dengan masalah funding atau pendanaan, masalah ujung-ujungnya duit gitu ya. Ini kan paling berat nih, nyari dana, bagaimana supaya jemaah itu terjamin kesejahteraannya, pengelolaan Ka'bah kan perlu dana. Nah, masalah berat satu lagi adalah penyediaan air bersih ya, kita tahulah bagaimana kondisinya di Mekah itu. Mereka berempat ini orang-orang yang pintar berbisnis ya, terutama Hashim sebagai anak pertama. Prestasi apa yang dilakukan oleh mereka? Itu pertama adalah melakukan terobosan bisnis, terobosan dagang ya, terobosan dagang ke Syria, Syria masa itu, dan ke Yaman. Ini dalam rangka kelaparan
mengatasi kelaparan. Dia lakukanlah terobosan dagang ke Syria dan Yaman. Jadi mereka beli barang-barang di Syria, dijual ke Yaman. Beli barang-barang di Yaman, dijual ke Syria. Dan ini memberikan untungnya bagus dan hasil yang besar. Ini adalah kerjasama dari 4 orang anak anaknya Abdul Manaf yang diketuai oleh Hashim. Oke, sehingga Mekah itu dijadikan sebagai hubnya ya, hub atau penghubung. Nah, inilah Mekah. Mekah itu ada di tengahnya. Jadi dari Syria, Mekah, Yaman. Yaman, Mekah, Syria. Mereka membawa barang-barang ini 2 kali dalam setahun. Ini adalah terobosan yang paling pertama kali dibuat oleh Hashim bersaudara. Terobosan lain ini ternyata berkembang sangat bagus sehingga mereka ini berhasil membuka hubungan dagang dengan kerajaan Roma. Nah, setelah Yaman dan Syria beres, dibukalah hubungan dagang dengan kerajaan Roma. Bagaimana dengan Abdul Syam? Abdul Syam bahkan tidak mau kalah. Dia menyeberangi Laut Merah, jadi berlayar membuka hubungan dagang dengan Ethiopia. Yang waktu itu dikenal dengan namanya kerajaan Najasyi. Ya kita ingat dulu kan pernah tuh para sahabat Nabi mengungsi ke suatu kerajaan yang rajanya beragama Nasrani. Nah, itu adalah Najasyi atau Ethiopia. Kemudian yang ketiga Noval membuka hubungan dagangnya ke Persia. Oh, keren kan? Ada Ethiopia, Persia, Syria, Yaman, Roma, Ethiopia, dan Persia. Mantap banget bisnisnya kan? They are a very smart businessman. Oke, sementara Al-Muthalib yang keempat, Al-Muthalib itu pada saat di Yaman, dia membuka hubungan dagang juga dengan orang-orang yang datang berdagang di Yaman, yaitu dengan orang-orang Himsyar. Saya sendiri kurang tahu yang dimaksud dengan orang Himsyar, tapi intinya mereka ini adalah yang membuka hubungan baru dengan jalur-jalur perdagangan internasional. Kalau zaman dulu itu kan namanya Silk Road ya, jalur sutra. Jadi jalur sutra ini dimulai oleh Hashim bersaudara.